Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Anang Kurniawan dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Kenny Sunandar, dan Erwin Tio Saputra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mepresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Strategik dengan judul Analisis dan Formulasi Strategi Bisnis Suruhin. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan profil perusahaan, analisis lingkungan internal dan eksternal, hingga strategi bisnis yang akan kami rekomendasikan untuk pengembangan Suruhin. Untuk profil perusahaan, Suruhin merupakan sebuah platform digital yang bergerak pada bidang digital service dengan konsep on-demand service. Platform ini menyediakan berbagai layanan yang dapat dipesan secara online seperti jaga kebersihan, perbaikan rumah, antar barang, hingga berbagai kebutuhan keharian lainnya. Tujuan utama Suruhin adalah memberikan solusi yang tepat, praktis, dan aman bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, hanya melalui satu platform saja. Lalu, latar belakang perkembangan teknologi digital telah mengubah gaya hidup masyarakat. Saat ini sebagian masyarakat menginginkan layanan yang dapat diakses dengan mudah menggunakan smartphone tanpa harus datang langsung ke penyedia jasa. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi Suruhin untuk menghadirkan platform yang mampu menghubungkan pelanggan dengan berbagai layanan dalam suatu tempat. Dengan meningkatnya penggunaan internet dan smartphone di Indonesia, peluang pertumbuhan bisnis ini masih sangat besar. Lalu visi Suruhin adalah menjadi platform personal asisten digital yang terpercaya dalam membantu berbagai kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, Suruhin memiliki beberapa misi, yaitu menyediakan layanan yang mudah digunakan, mengutamakan kepuasan pelanggan, menjaga kualitas layanan, serta terus mengembangkan teknologi. Nilai utamanya yang diterapkan adalah integrity, responsiveness, profesionalisme, dan customer focus sebagai pedoman dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Selanjutnya, untuk analisis pastel untuk mengetahui faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis. Dari sisi politik, pemerintah mendukung transformasi digital, namun perusahaan tetap harus mematuhi regulasi perlindungan konsumen dan data pribadi. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi digital membuka peluang pasar yang semakin luas. Dari sisi sosial, masyarakat semakin menyukai layanan yang cepat dan praktis. Untuk dari sisi teknologi, perkembangan AI, pembayaran digital, dan GPS menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas layanan. Untuk sisi lingkungan, platform digital mampu mengurangi penggunaan kertas dan plastik untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sedangkan dari sisi hukum, perusahaan harus mematuhi aturan transaksi elektronik dan perlindungan data pelanggan. Lalu, untuk selanjutnya, Fast Porter. Berdasarkan analisis Fast Porter, industri jasa on demand memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi. Ancaman pendatang baru juga tinggi karena banyak startup baru yang dapat masuk ke industri ini. Ancaman produk substitusi juga besar karena pelanggan dapat menggunakan jasa konvensional maupun penyedia jasa individu. Daya tawar pelanggan tinggi karena mereka memiliki banyak pilihan layanan, sedangkan daya tawar pemasok berada pada tingkat yang sedang karena masih tersedia banyak alternatif mitra jasa. Lalu analisis internal, peluang dan ancaman.
Dari sisi internal, Suruhin memiliki beberapa kekuatan. Tim operasional sudah memiliki pembagian tugas yang jelas. Teknologi yang digunakan berupa website, dashboard admin, dan database yang mendukung proses layanan. Operasional dilakukan secara online sehingga proses menjadi lebih efisien. Pendapatan berasal dari pembayaran jasa, sedangkan pemasaran dilakukan melalui website dan media sosial. Lalu untuk analisis eksternal peluang dan ancaman, dari analisis eksternal peluang terbesar berasal dari meningkatnya penggunaan internet, pertumbuhan ekonomi digital, serta meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang praktis. Namun terdapat beberapa ancaman seperti persaingan yang semakin ketat, perubahan kebutuhan pelanggan, dan resiko keamanan sistem digital. IVA atau Internal Factor Evaluation. Pada analisis internal faktor evaluation atau IVA, kami menemukan beberapa kekuatan utama. Di antaranya adalah kemudahan pemesanan platform digital, layanan yang cepat, serta orientasi terhadap kepuasan pelanggan. Sementara kelemahannya adalah jangkauan layanan yang masih terbatas, modal dan SDM yang masih terbatas, serta fitur platform yang masih perlu dikembangkan. EVA atau External Factor Evaluation. Sedangkan pada analisis EVA atau External Factor Evaluation, peluang terbesar berasal dari pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatnya permintaan terhadap layanan on demand, sedangkan ancaman utamanya adalah persaingan dengan platform lain, perubahan perilaku pelanggan, serta keamanan data pelanggan. Analisis SWOT. Berdasarkan analisis SWOT, kami merumuskan beberapa strategi. Strategi SO memanfaatkan kekuatan perusahaan untuk menangkap peluang, misalnya memperluas layanan dan mengembangkan fitur website. Strategi WO berfokus pada meningkatkan promosi digital dan pengembangan SDM. Strategi ST menekankan peningkatan kualitas layanan agar mampu bersaing. Sedangkan strategi WT dilakukan dengan memperkuat SOP operasional dan mengelola keuangan secara lebih efisien. Lalu selanjutnya strategi porter. Dari berbagai analisis strategi, kami memilih fokus strategi. Alasannya karena Suruhin masih berada pada tahap pengembangan, sehingga lebih efektif jika fokus pada segmen pasar dan wilayah tertentu terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi yang luas. Ansoff Matrix Market Penetration. Berdasarkan Ansoff strategi yang paling sesuai adalah market penetration. Strategi ini bertujuan meningkatkan jumlah pelanggan di pasar yang sudah ada melalui promosi, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan brand awareness, serta profil perusahaan lebih kuat. Suruhin dapat melakukan pengembangan pasar ke wilayah lain. Blue Ocean Strategi. Untuk menciptakan keunggulan kompetitif, Suruhin menerapkan konsep Blue Ocean Strategi. Konsep yang ditawarkan adalah one-stop service, yaitu menyediakan berbagai layanan dalam satu platform. Dengan demikian, pelanggan tidak perlu menggunakan banyak aplikasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. IRRC Framework. Melalui IRRC Framework, kami mengusulkan 4 langkah. Yang pertama, menghilangkan proses pemesanan yang rumit. Lalu yang kedua, mengurangi waktu respon dan ketidakjelasan informasi. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan serta
kemudahan penggunaan platform, dan terakhir menciptakan fitur-fitur baru serta pelacakan layanan sistem ulasan pelanggan dan pemesanan online. Target strategi dan KPI. Selama 3 tahun ke depan, Suruhin menargetkan peningkatan jumlah pelanggan hingga 500 pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan hingga 90%, pertumbuhan pendapatan minimal 10%, perluasan layanan 2 kota, serta pengembangan 5 fitur baru. Lalu, selanjutnya roadmap selama 3 tahun. Roadmap pengembangan dibagi menjadi 3 tahap. Untuk tahun pertama, difokuskan pada penguatan fondasi platform dan perekrutan mitra-mitra kita. Lalu yang tahun kedua berfokus pada ekspansi layanan serta kerjasama dengan berbagai pihak. Sedangkan tahun ketiga diarahkan pada inovasi melalui pemanfaatan AI, pembayaran digital, teleintegrasi, kemitraan dengan perusahaan. Kesimpulan, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Suruhin memiliki peluang yang sangat baik untuk berkembang karena didukung oleh pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan on demand. Strategi yang kami rekomendasikan adalah fokus strategi yang dipadukan dengan market penetration sebagai langkah awal untuk memperkuat posisi perusahaan sebelum melakukan ekspansi ke pasar yang lebih luas. Dengan strategi tersebut, kami optimis Suruhin mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian Bapak Ibu dosen kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.